Penyertaan atau del-naming. Pernyataan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut perbuatan delik, turut serta, del-naming, complicity participation. Pengaturan penyertaan secara umum dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62, yaitu secara khusus tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau TP khusus. Adapun penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindakan, seperti dalam bentuk-bentuk penyertaan. Dihit pligin atau yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang membujuk atau menggerakkan, lalu ada yang membantu melakukan. Sedangkan penggolongan penyertaan itu menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku TP tetapi bertanggung jawab pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu atau bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 67 KUHP. Menurut doktrin bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Bentuk penyertaan yang bertanggung jawab, pernyataan bertanggung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk 1 yaitu pelaku yang melakukan TP dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan, yaitu pandangan yang luas dan pandangan yang sangat sempit. Sedangkan pandangan yang luas yaitu pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pasal 56 KUHP. Sedangkan pandangan sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku itu dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktiknya. Dalam bentuk 2 yaitu menyuruh melakukan. Ada 2 pihak yaitu pelaku langsung. Yang terus dalam downfit terdapat unsur-unsur yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai harus berbuat aktif, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyebab tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap yang disuruh adalah karena yang tersebut hanya berperan sebagai alat pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pasal 44, adanya keadaan yang memaksa pasal 48, ada perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2, adanya kekeliruan atau pemalsuan, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Lalu ada bentuk ketiga, itu syarat-syarat turut serta melakukan, adanya kerjasama secara dasar, adanya kerja sama dengan secara fisik. Lalu ada bentuk keempat, yaitu perbedaannya adalah dalam pengajuan yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1, lalu ada dalam pembujukan, lalu pelaku material.
Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah untuk kepastian hukum untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Misalnya ratap tangis, cerita keberhasilan, dan lain-lain. Lalu ada bentuk yang kelima, yaitu pada saat kejahatan dilakukan dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara diminatif dalam UU. Lalu pertanggungjawaban pembantu KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku pasal 57 ayat 1 ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun.